Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama kesehatan, kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selanjutnya, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mulia di sisinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu." Celaka orang itu, kemudian celaka orang itu, kemudian celaka orang itu. Qila man ya Rasulullah, dikatakan siapa dia ya Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Dia adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya ketika sudah tua renta, baik salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan celakanya seseorang yang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih mendapati orang tuanya masih hidup. Kedua orang tuanya masih hidup atau salah seorang darinya, tetapi dia tidak bisa masuk surga. Celaka orang itu, kata Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan besarnya peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, dan besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Nabi SAW dalam satu hadis itu, ketika ditanya oleh seorang sahabat, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah?
Rasul katakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al-jihadu fi sabilillah. Jadi amal yang paling utama nomor 1 adalah sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, baru kemudian berjihad fi sabilillah. Jawaban Nabi SAW di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih tinggi kedudukannya daripada jihad fisabilillah. Sedangkan durhaka kepada orang tua itu dosanya adalah dosa yang paling besar setelah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan durhaka kepada kedua orang tua. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dari Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu an. Dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku mengerjakan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan aku menunaikan zakat serta haji ke Baitullah, maka apa yang aku peroleh? Apa yang aku dapatkan?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fa'ala dzalik kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin illa an ya'uqqa walidayhi." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah melakukan yang demikian itu, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Maksudnya dia akan berada di dalam surga bersama dengan mereka. Illa an ya'uqqa walidayhi, kecuali jika dia durhaka pada kedua orang tuanya. Jadi durhaka kepada orang tua itu menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan mendoakannya, memohonkan ampun baginya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memberikan kegembiraan kepada keduanya. Atau minimal kita tidak menyusahkan mereka dan tidak membuatnya sedih atau marah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabb fi ridha walidain wa sukhtir Rabb fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita agar mereka ridho kepada kita. Dengan ridhonya orang tua, Allah akan meridhoi kita. Dan apabila kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita masih bisa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita
yaitu dengan istighfar untuknya, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya, memintakan rahmat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita, bersedekah untuknya, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan seterusnya. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, agar supaya kita tidak terhalang untuk berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah menunaikan salat 5 waktu, kita sudah puasa di bulan Ramadan, kita tunaikan zakat dan berhaji di jalan Allah apabila mampu, kata Nabi, kita akan berkumpul dengan para nabi tadi itu, para siddiqin, syuhada dan solihin, kecuali kalau durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.